lu ta'aruf masih ngamen. Abis nikah masih ngamen bang. Nikah pun ngamen gitu. Ngamen. Udah punya istri ngamen. Lah, lu nekat banget. Lu nikahin anak orang tapi lu gak punya penghasilan. Iya. Tetap. Banyak orang bilang gitu, tapi gue punya jawaban sendiri bang. Kita kasih solusi. Nata Reza. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih perjalanannya doi ini kan sekarang kan bisa tembus 2 juta followers. Subhanallah. Iya kan? Dan lu sempat bangun bisnis Nuts the Barber House. Ya. Tapi tutup tuh. Tutup. Korban COVID nih. Oh, oke. Terus sekarang lu punya Al-Fatih Sunat Center. Al-Fatih Center. Ya. Mau 9 cabang. Udah 9 cabang. Udah Mau 9 10. cabang. Mau 10. Padahal lu awalnya kan pengamen jalanan ya bro ya. Iya bang. Wah, bisa begini gimana nih? Dan dipercayain sama beberapa investor juga banyak gak sih? Enggak. Iya pasti kita pakai investor. Kita kerjasama. Wow. Dan ini memang total udah berapa 9 cabang dan berapa pasien yang udah ditanganin? Itu kalau dilihat dari tahun 2018 ya, hampir tuh 10.000 tuh. 10.000 ke atas berarti ya, naik terus kan. Banyak bang anak-anak di Indo tuh. Dahsyat ya. Dan hidupnya waktu itu kan sempat rame juga. Lo ta'aruf dalam waktu 3 jam baru kenal sama seorang akhwat. Iya. Viral. Iya. Ya kan ada bukunya dan seterusnya gitu ya. Tapi sebenarnya gue mau berangkat dari pertama kalinya lo bangun atau mungkin niti karir. Kalau sekarang ini kan orang melihat bahwa kayak sudah jadi gitu ya. Udah enak banget orang lihat ya. Padahal masih berjuang juga nih kita. Masih banyak wishlist kita nih. Wah iya. Nah cuma gue pengen tahu sebenarnya lo gimana cara sampai akhirnya bisa punya banyak perusahaan. Meskipun ada yang tutup juga gue pengen belajar sih ya. Karena ngambil insight itu gak melulu sama orang yang Berhasil ya. Udah sukses. Memang dia pengusaha belum tentu. Bisa jadi pas gagal pun juga kita bisa tahu nih kenapa dia bisa gagal. Iya. Nah, jangan sampai lo ngulangin hal yang sama gitu. Tapi kebalik harusnya gue yang belajar dari lu bang. Enggak Ini lah. loh luar biasa loh, Masya Allah. Bro, kan gue juga belajar sama siapa aja. Iya. Dan teman-teman kan gak harus dari gue solusinya. Iya, Dari betul. lo juga kan. Jadi lu tuh ternyata tuh tempat main ngamen lu tuh rute gue berangkat ke sekolah lo. Tadi ngobrol kita ya. Ngobrol tadi di belakang Cepek 2. P2. Itu kawan wisata. Iya. Gile jadul banget. Ketahuan dong umur kita berapa ya. Iya. Iya kan jadi bisnya warna kuning ada Kuning, ijonya. iya. Dulu tuh kan ada Kopaja, Iya. kawan wisata, Ada P21 juga. P21, Yang agak gede tuh. 18B. Iya. Apa lo ya? Jangan kendat Apa lo. lu? Metro Mini 69, 79, Iya, betul, 72, radio dalam. Iya. Dimas tahu nggak kawan wisata? Anak Gen Z tahu apa Anda? Ya, kan lu lewat situ kan Iya. kan banyak anak-anak tawuran tuh naik P21 kan? P21. Naiknya dari Kamungutan. Enggak. Gua naiknya depan UIN. Depan UIN. Oh, ada Dayak tuh. Iya. Anak Dayak. Anak Dayak bentrok sama anak kapal tuh STM tuh naik 21 sama 18. Lu kok apal banget bang? Bro, Jangan-jangan lu salah satunya nih bentrok-bentrok. Gua anak tawuran dulu bro. Bukan bangga ya tapi norak Ampun. banget dulu deh. Coba buka deh. Bentar deh. Sambil bahas dari awal gue jadi ingat ya. Coba kawan wisata tahu nggak? Kawan wisata. Coba pakai kawan wisata. Tuh. Sekarang udah gak ada lagi ya. Udah nggak ada. Tuh. Yang warna kuning dong CP2 102 coba ketik. Ini kawan wisata 102. 102. Rute Ciputat lewat Mustopo tuh. Iya. Senayan. Ketik 102. Itu nama kode bisnya. Nah, iya enggak? Tuh. Nah. Yang mana nih? Yang ini nih kiri. Iya, yang kuning. Tuh, kuning kan? Ciputat tuh benar itu dia. 510 tuh, poolnya 510 juga Iya, situ tuh. iya. Metro Mini. Sekarang namanya apa ya? Lupa lagi. Masih ada emang sekarang? Enggak. Metro Mini jadi Metro Trans ya? Iya. Iya bener ya. Oke lah. Gimana bro ceritanya bro? Tahun Panjang berapa? bang. Enggak, gue mau dapat insight-nya. Lo Iya. kok bisa-bisanya pengamen? Berapa tahun pengamen? Kalau dihitung sampai habis merit, sampai inilah ya, sampai ya alhamdulillah ada perubahan sedikit dalam berkehidupan ya. 2010 gua mulai, nikah 2017, 2018 baru kelar. Berarti berapa tahun tuh? Wah, 8 tahun ya. Oh lu ta'aruf? Gue gak ngerti. Lu ta'aruf masih ngamen? Abis nikah masih ngamen bang. Iya. Nikah pun ngamen gitu. Ngamen. Udah punya istri ngamen. Lah, lu nekat banget. Lu nikahin anak orang tapi lu gak punya penghasilan. Iya. Tetap. Ya, banyak orang bilang gitu. Tapi gue punya jawaban sendiri bang. Kalau pertanyaannya nekat, gue bukan nekat. Gue berani.
Dua hal yang berbeda kan. Oke, berani terus apa bekal lo nanti jawab ya. Ya. mau apa iklan dulu nih ya. Kita akan kembali setelah G-Water yang berikut ini. Ya nanti bahas ya. Boleh. Ya, maksudnya modal lu apa dan kok bisa viral gitu loh. Padahal kenal 3 jam lu bukan artis kan? Bukan. Lah kenapa bisa viral? Ya nantilah kita bahas. Ya. Jadi kita mau ngapain nih? Cerita dari awal. Oke. 2010 gimana tuh? Gua lulusan 2008 SMA, Bang. 2008 SMA. Wih, di bawah gue setahun tuh. Iya. Gue berarti 89. Gue 2007 lulus. Jadi wajar gue panggil abang kan. Orang Iya. Sumatera gitu, Bang. Iya. Di mana? SMA mana? SMA 1 Pemali, SMA Negeri 1 Pemali. Salah satu SMA terbaik di Bangka Belitung. Mantap. Kok bisa ke Ciputat? Nah, ada ceritanya. Ciputat by the way Tangerang Selatan deh Iya. teman-teman ya. Tapi rute yang tadi kita sebutkan adalah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi Tangsel sama Jaksel tuh memang deketan. Oke, lanjut anyway. Jadi gue punya impian besar memang di jalur seni ya. Karena gue dari SMP tuh emang udah bergelut dengan kesenian, Bang, gitu. Walaupun tradisi ya. Kalau di SMP dulu gue lebih ke etnik musikologi, musik tradisi, kebudayaan dan lain sebagainya lah gitu. Jadi waktu SMA tuh gue memang udah pengen gue ngerantau, gue pengen kuliah kesenian lah, IKJ lah pengennya gitu. Tapi ya memang qadarullah keadaan ekonomi tidak mendukung pada waktu itu, karena kan gue anak paling tua dari 3 bersaudara nih. Bokap gue ya cuman buruh tani lah. Kalau buruh tani ini kan dia kerja di kebun orang lain ya gitu. Secara finance susah lah. Yang membuat gue pada akhirnya ya harus tidak kuliah dulu. Gue kerja sebagai koki dulu awalnya di 2009. Koki di mana? Di Bangka. Ada Enggak, maksudnya restoran, iya, restoran. hotel. Dia restoran kayak restoran Thailand. Tapi dia franchise ke Bangka pada waktu itu. Oh, lo bisa masak atau Kalau cuci itu piring? kan cuman ini, Bang, tinggal nyampur saus aja. Kalau udah ada SOP-nya udah gampang lah kalau itu. Oke. Setahun niatnya nyari uang dulu nih buat kuliah. Akhirnya singkat cerita 2010 itu terkumpul lah. Berangkatlah ke Jakarta. Merantau istilahnya. Oh, orang tua di sana semua. Orang tua masih di sana. Dan lo berangkat memang nggak tahu mau ngapain aja? Nggak tahu. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang, informasi lengkap banget. Kalau dulu kita mau tahu satu tempat kuliah aja kita harus datang dulu nih, baru tahu berapa harganya, apa yang harus kita iniin gitu. Akhirnya datang ke Jakarta, pergilah ke kampus yang gua mau tuh ceritanya. IKJ. Pas sampai sana ternyata qadarullah apa yang gue kumpulkan nggak cukup. Uangnya nggak cukup. Berapa waktu itu? Lo megang uang? Waktu itu gue cuman bawa 6 juta. Duit dari koki lah, apalah. Okay. Dan kumpul uang akhirnya nyampe 6 jutaan. Masuknya berapa IKJ? Seingat gue waktu itu belasan ya, bahkan sampai puluhan lah gitu. Wah, jauh banget. Iya, jauh. Tinggal dikit lagi. Jauh banget. Belasan lah kalau waktu itu kalau nggak salah gitu. Akhirnya karena bingung lah ya, kita udah sampai Jakarta, mau gimana nih. Sementara salah satu impiannya kan pengen kuliah di kesenian nih. Akhirnya di tengah kebingungan itu tiba-tiba dapat kabar dari temen lah yang udah kuliah di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahu, Ciputat juga. Ciputat tuh. Juga, anak Ciputat. Iya. Dia bilang, "Ini bro, di fakultas gua lagi ada program kuliah gratis nih bro. Selama kalau nggak salah 3 semester. Dan uang bangunannya free. Uang masuknya free. Karena pada waktu itu gak lama habis kejadian Situ Gintung ya, yang jebol. Yang jebol, tanggul. Iya, fakultas pertanian itu habis dihajar sama air kan. Oh iya, belakangnya soalnya. Iya, belakangnya. Belakang kampus UMJ itu kan Situ Gintung situ, danaunya tuh. Betul. Jadi banyak mahasiswa yang cabut lah. Otomatis mereka buat program untuk menarik lagi nih, biar ada mahasiswa baru nih. Nah, gue lah termasuk di situ. Akhirnya gue banting setir tuh pada waktu itu. Yang tadinya pengen kesenian, gue pikir-pikir ya udahlah, yang penting memenuhi apa ya, harapannya orang tua. Kalau di kampung kan kalau anaknya S1 kan sukses tuh ya kan. Barometernya gitu kan. Kayak gue lah gitu. Ya akhirnya ya udah gue ambil pertanian di sana. Oke. Nah, pertanian kan bukan bidang lu ya? Bukan bidang, tapi ya kehidupan gue di Bangka tuh nggak jauh dari situ. Kan banyak kebun sawit dan lain sebagainya. Jadi yang gue pikirin pada waktu itu ya seni
pada akhirnya gue bisa belajar di mana aja. Yang penting gue ada satu backupan nih, ketika amit-amit nggak berhasil di seni, gue bisa bawa sarjana gue ini ke kampung lagi nih, gitu ceritanya. Oke. Nah, di situ uang dari mana untuk Nah makan, itu ngekos? dia. Iya kan? Wah, nekat banget, Bro. Iya, kuliahnya gratis, betul. Iya. Cuma kan biaya hidupnya kan kampus nggak nanggung lah. Iya, betul. Nah itu sejalan dengan tadi ya, kok bisa nih ngamen nih gitu. Jadi awalnya gue coba kerja jaga warnet dulu bang, di Pasanggerahan samping samping UIN, Universitas Islam Negeri Saif Hidayatullah, itu ada jalan namanya Jalan Pasanggerahan. Di situ ada, kalau dulu kan zaman warnet ya, banyak warnet di situ. Akhirnya gue coba ngelamar di situ awal-awal. Sempat bertahan sekitar 4-6 bulan di situ. Akhirnya gue nemuin nih, oh ternyata kayaknya ngamen nih yang cocok buat gue nih, karena waktunya bisa kita atur. Jadi gue masih bisa kuliah, tapi gue juga bisa nyari rezeki lah buat survive gue di situ gitu. Ya walaupun gue memang ngamen gue tuh bukan kayak ngamen, mohon maaf, kayak yang mungkin kebanyakan ya bang, kayak orang ya mohon maaf nih, kayak mungkin maksa atau satu lagu belum selesai udah ngecrek. Enggak, gue biasanya udah tuh jalan 1-3 lagu, ya mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Di mananya maksudnya? Maksudnya lampu merah kah? Kalau di ini di Pasanggerahannya. Jadi di situ kan banyak, selain warnet, banyak kayak rumah makan pinggir-pinggir gitu loh. Oh. Jadi anak-anak kampus banyak turun ya. Banyak kalau lagi istirahat tuh banyak makan di situ. Nah, gue ngecek di situ. Nanti kalau selesai dari situ, gue udah beres, sorenya gue baru CP2 naik dari situ ke Pondok Indah. Oh, nah jam kampusnya? Jam kampusnya gue pagi. Oh, jadi kuliah dulu. Abis pagi. itu ngamen. Gue bawa gitar ke mana-mana, bawa gitar bang. Oh. Selama gue kampus itu. Dan nggak cuman di daerah UIN itu aja. Di kampus gue sendiri pun gue bawa itu. Jadi kalau orang istirahat nih, break nih, orang pada makan, ya gue hibur orang-orang pada makan. Dikasih duit? Alhamdulillah. Di kampus tuh ya padahal ya? Kampus. Dibolehin sama dosen? Tadinya nggak dibolehin, cuman ya mohon izin aja. Anak rantauan pak gitu. Dan memang tadi yang gue bilang di awal, ngamennya gue tuh bukan mau buat orang risih justru, tapi ya gue coba menghibur lah gitu. Kita pun ngamen rapi, wangi gitu. Jadi ya seperjalanan gue ngamen kemarin ya alhamdulillah justru pada nungguin nih kapan Nata datang nih ngehibur nih gitu. Wow, ini perjalanan yang bisa dibilang panjang dan kita bisa ambil pelajaran ya dalam hal ini. Mudah-mudahan. Nah, lo naik bis dan informasi dari mana bahwa bro kan kalau ngamen itu kan ya sorry banget nih kan ada premannya nih. Ada yang megangnya ya kan pasti kan oke, gue CP2 banget. Lo cari lapak lain deh. Maksudnya lo pelajari itu nggak bahayanya, taunya digebukin lah apa segala macam, meskipun nggak semua kayak gitu ya. Gue sih nggak pelajarin itu, tapi mengalami itu bang. Diapain? Jadi kalau dulu di Ciputat ya awal-awal itu gue ngamen tuh justru disamperin sama ya senior lah di situ. Cuman kan ada satu yang mungkin gue bawa ya dari kampung. Bokap tuh selalu bilang dimanapun lu berada ya lu harus tahu diri. Maksudnya lu ke tempat orang lu harus tahu etikanya gimana. Jangan tiba-tiba lu datang ke tempat orang lu seenak-enaknya tempat orang gitu. Nah itu gue aplikasiin di proses gue itu. Jadi gue deketin, kita ngobrol sama-sama, kita ya hormatin senior-senior yang ada di situ ya gitu. Dan pada akhirnya malah jadi temen, bukan malah jadi musuh gitu. Ya walaupun adalah awal-awal tuh kayak gitar diambil dulu sama mereka gitu. Cuma ya pendekatannya lebih kayak gitu. Samperin. Terus naik bis, turun, lampu merah, semua tuh lo kerjain tuh ya? Semua bang. Nah itu 10 tahun. 10 deh tuh. Kurang lebih 8 tahunan lah. Dan lu lulus nggak kuliahnya? Enggak. Hah? Panjang banget ceritanya. Ya oke lah, jangan panjang-panjang banget. Tapi maksud gue, lu ngapain? Ngejar gratisan, ujung-ujungnya juga modal ngamen doang, tapi nggak lulus lah. Ngeband biasa. Dulu waktu gua ngamen ceritanya pas banget lagi ada anak-anak band lagi nongkrong. Terus gua nyanyi, habis nyanyi gua disamperin, "Bro, ini
gue vokalis gue lagi nggak bisa nih, lo bisa gantiin nggak, kita ada acara lah, dia bilang gitu. Akhirnya gue gantiin, gue iyain, ternyata cocok, berkepanjangan. Akhirnya gue ditarik ke band itu. Baru gue masuk ke band itu nggak lama kita dapat kontrak gitu. Kita dapat kontrak dari ya salah satu brand lah. Dia ada acara pasar rakyat keliling 48 kota dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, balik lagi Jawa Barat, dan itu selama setahun. Jadi tiap minggu kita pindah-pindah kota. Jadi nggak kuliah nih ya? Dilema di situ. Nih antara gua mau nyelesain kuliah gua yang gua perjuangkan mati-matian nih sampai ngamen segala, tapi di satu sisi gua dapat kesempatan nih. Yang ini ya salah satu impian gua yang awal dari kampung gitu, pengen berhasil di industri itu gitu. Akhirnya ya gua harus memilih. Ya gua pilih kesempatan yang mungkin nggak akan dua kali dapat kan gitu. Gua pilih itu, ya ternyata nggak berhasil juga. Ya, memang manusia tuh melihat bahwa di depannya ada sesuatu yang manis, tapi belum tentu manis di mata Allah. Belum tentu, betul. Dan belum tentu yang dimaksud itu adalah bukan berarti hal negatif. Betul. Allah lebih tahu, dan nggak mungkin pilihan Allah, apa yang Allah lakukan itu pasti salah, nggak mungkin. Betul. Gue berani bersumpah demi Allah tuh, nggak mungkin Allah salah gitu ya. Betul. Nah artinya, ya berarti kan ada sesuatu nih. Iya. Ada sesuatu memang. Ada hal yang pada akhirnya ya membuat gue berpikir lagi. Maksudnya, gue hidup ini buat apa sih? Buat ngejar itu aja, atau memang ada hal lain yang gue pengenin gitu. Ternyata ya memang ada beberapa hal yang salah dalam perjalanan gue gitu. Apa tuh? Salah satunya ya mungkin hubungan dengan orang tua sih. Kenapa? Gua kan semenjak ibu meninggal tahun 2006, ibu tuh sosok yang paling dekat. Maksudnya orang yang paling paling bisa diajak ngobrol, paling bisa diajak diskusi, terus paling support lah dengan apa yang gue pengen capai gitu. Sementara kalau ayah kan jarang ketemu ya, kalau ayah kan kerja gitu. Jadi yang membuat gue berpikir kayaknya ada hal yang harus gue perbaiki nih. Salah satunya tadi hubungan dengan orang tua. Memang boleh tahu nggak? Maksudnya hubungan yang dimaksud dengan apa renggang tuh kenapa? Buat ambil pelajarannya aja. Gue tuh jarang banget. Ya gue kan ngerantau ya bang. Maksudnya gue yakin karena sekarang gue jadi seorang ayah ya. Pasti orang tua tuh khawatir banget dengan anaknya. Sementara kan orang tua tuh susah kalau mau hubungin kita. Nah gue sama bokap itu jauh banget. Renggangnya renggang banget gitu. Sampai akhirnya ya gue coba untuk memperbaiki itu. Hubungan dengan orang tua. Kan bagaimanapun ya orang bilang kan doa ibu cepat banget. Tapi jangan sampai salah, doa orang tua, ayah juga ya sama juga. Iya, orang tua memang. Orang tua gitu. Jadi ya itu salah satu yang gue benahin gitu. Semenjak gagal di situ, ya kayaknya ada yang harus diperbaiki ya, salah satunya hubungan dengan orang tua tadi. Itu salah satunya ya. Okay. Salah satunya. Setelah itu baru tuh lancar. Belum juga karena kan banyak juga nih. Banyak yang harus diperbaiki nih. Itu satu. Kedua ya hubungan dengan pasangan yang belum jadi milik kita secara sah ya, itu juga gue benahin. Yang pada akhirnya relate dengan gue memilih untuk ta'aruf gitu. Jadi ada hubungan-hubungannya. Setelah gue benahin itu ya alhamdulillah mulai pelan-pelan berubah gitu. Karena kan bisa dibilang menjauhi keharaman ya. Iya. Haram dengan misal anak kepada orang tua yaitu berbuat durhaka, nggak boleh, dilarang, haram gitu ya. Atau kita berdua-duaan misalnya dengan seseorang yang bukan mahram kita ya juga haram gitu ya. Nah akhirnya dibenahin pelan-pelan, berarti kan kunci takwa ketika kita dekat sama Allah, takwa semaksimal mungkin Allah akan buka dari arah yang gak sangka-sangka gitu ya. Betul. Wow. Ya after itulah, selesai itu ya bukan berarti langsung ini banget ya proses sampai untuk membenahi itu semua ya gue juga harus cabut dari lingkungan juga kan, karena pengen cari lingkungan yang bisa mendukung perubahan gue juga, bukan berarti meninggalkan mereka gitu. Berkah ya. Karena masih belajar. Dan cukup lama ya, maksudnya 8 tahun loh. Nikah tahun 2017 nikah. Nah ini menarik. Kenapa dan panggilan dari mana ketika
kan memang ini kan anak jalanan ya. Iya. Kayaknya ya stigmanya, enggak semua sih, tapi kalau untuk anak jalanan rasa-rasanya ta'aruf, memikirkan untuk kedepannya, itu kan mungkin ada beberapa yang kawan-kawan kita tuh nggak dapat edukasi soal itu ya, agama, akidah, tauhid gitu ya. Nah, gimana tuh triggernya apa bro? Tadi gue ngerasa ini kayaknya ada yang salah nih dari apa yang gue jalanin gitu. Nah untuk membenahi itu semua kan tadi gue bilang harus cari lingkungan yang bisa mendukung itu semua. Oke. Alhamdulillah gue punya sahabat yang memang satu perantauan juga. Ini orang ya Masya Allah terjaga banget. Beliau lah yang mulai ngajak, yuk kita ke majelis ilmu, yuk kita coba cari ketenangan batin kita coba cari lagi di apa tujuan kita gitu. Dari situ mulai dari situ akhirnya ya udah kepikiran, oh benar juga ya selama ini gue bertahun-tahun jaga jodoh orang lain kan. Oh iya. Lah terus gimana tinggalin begitu aja? Siapa tuh? Ya gue yang ditinggalin lah. Oh. Pengamen pak. Wow. Oh lu pengamen terus lu sempet ya waktu itu pacaran lah ya. Iya. Di tengah kegagalan itu sebenarnya gue udah coba untuk kayaknya ini kan hubungannya udah lama nih. Kayaknya gue pengen ajak ini aja lah. Cuman ya qadarullah kan pada waktu itu gue belum yang masih ngekos ya. Lah sama lu bilang apa tadi? Iya. Gue masih belum punya uang lah sama kan. Lu juga ngajak ta'aruf orang kan juga emang lu juga udah punya apa-apa belum kan? Lah kan sama bedanya. Ya, sama-sama ngajak nikah kan? Iya. Yang mungkin yang sekarang ya alhamdulillah mau bersama-sama ya gitu. Mau sama-sama berjuang alhamdulillah. Oke, majelis ilmu ngaji kepikiran terus ketemunya di mana pada saat itu? Maksudnya singkat aja ya. Iya. Sampai akhirnya kalian jadinya akhirnya lu ya terutama laki-laki yang memutuskan bahwa kayak lu mau nikah sama gua enggak. Itu platform Instagram. Iya. Wow. Dan komunikasi siapa yang mulai duluan? Ya, gua duluan lah pasti bang. Oh. Kalau dia kayaknya bahkan waktu gua ngajak nikah itu dia masih pikir, nah ini kayaknya cowok-cowok yang iseng-iseng nih kayaknya nih pengen tahu wajah gua juga karena istri kan pakai cadar ya. Oh, gitu. Jadi di sosial media. Calon istri pada saat itu cadar. Cadar. Lo nggak ngeliat mukanya kayak gimana pun. Oke, selebgram bukan? Enggak juga, orang biasa. Nggak ada followersnya lah kurang lebih. Dan lu? Sama juga. Oh, belum kayak sekarang ya? Belum bang, jauh banget kalau sekarang. Oh jauh dan masih ngamen. Followers berapa? Kalau nggak salah ya 2-3 ribu kalau nggak salah. Lah itu udah ada dari mana? Mungkin masa-masa ini kali ya, yang gua amenin kali ya. Oh jadi lu ngamen lu kontenin. Jadi di gitar gua itu gua taruh Instagram sama Twitter gua lah. Oh. Gitu. Mungkin dari situ. Okay. Dan gue selama ngamen itu sering banget diundang sama anak-anak kampus kayak UIN, UMJ itu buat ngisi acara-acara mereka. Itu mungkin dari situ mungkin. Dan akhirnya kan di berita kemarin sempat rame bro. Ya kan lo ngajak ta'aruf, terus abis itu nikah selama 3 jam. 3 jam. Itu gimana ceritanya? 3 jam itu 3 jam proses dia mau nerima atau gua lebih ke ininya bang. Kan ceritanya dia tuh nge-like postingan gua yang muncul di explore-nya dia. Oke, habis itu lo sambut deh tuh. Gua sambut lah. Amboy. Di-like duluan, Bos. Iya, di-like. Seganteng itu emang boleh seganteng itu, Bro? Sebenarnya yang postingan yang gua posting itu juga bukan yang diri gua sebenarnya. Ada satu itulah postingan lah gitu yang gua posting tentang ya kebaikan lah gitu. Di-like sama dia yang kita nggak follow-followan, dia juga nggak tahu siapa gua gitu. Dan gua pun ketemu di explore. Dia like, gua juga malam itu random aja ngecek notifikasi, kebuka lah sama punya dia. Kebuka ini definisi benar-benar nggak sengaja dibuka. Nah gua lihat bionya dia. Ada tulisan hanya wanita biasa bercita-cita menikah muda. Wah. Gua kan udah tua tuh, ya kan? Nggak. Macan digangguin tuh lagi tidur jadinya. Oh gitu. Pas banget tuh baca bio kan. Hanya wanita biasa bercita-cita menikah muda. Bercita-cita menikah muda. Set lu ngeliat, wah ada yang muda nih. Tapi bukan mangga. Wah, manusia. Wah. Isi baik lu bang. Ya kan misalnya mangga muda kan asem banget tuh mangga tuh. Kalau manusia kan kayaknya manis banget nih. Ya.
Lu gimanain? Aku tertarik nih sama bio Wah. kamu nih gitu. Jadi gue coba sapa awalnya. Gua Terhitung sapa. 3 jam dari sini. Dari sini. Wah, kita mulai nih. Gimana sih ini buaya ini menakuti wanita nih? Assalamualaikum Uhti. Ya, itu kan yang lu harapin kan, Bang? Ya. Buaya sekarang tuh Aduh, emang gak aduh. cuma ngaung, tapi ada kata-kata assalamualaikum Iya. ukti memang nih. Tapi sebelum gue cerita ini, gue pengen kasih disclaimer ke teman-teman semuanya. Gue nggak menganjurin kalian punya story yang sama dengan gue gitu. Dan bahkan kalian harus berhati-hati karena nggak semua orang yang mungkin serius dengan apa yang seperti gue lakukan. Kalau gue emang di tahap yang gue nggak pengen pacaran dan gue ngerasa kebutuhan gue udah pernikahan. Walaupun tadi di awal abang bilang, lu kok nekat banget ya? Gue nggak nekat, gue berani. Kenapa gue bilang berani? Ya gue udah siapin semuanya. Walaupun gue penghasilan belum seberapa ibarat kata, tapi ya minimal ilmunya mentalnya udah gue tempa. Ya iya, cuma Gitu. kan nikah nggak pakai duit juga lu malah ngambil anak orang mudorot, bro. Siapin Iya. apaan? Iya. Recehan ngamen Iya. apa sih? Tapi ada cerita lagi bang, gitu. Ah. Belum selesai kan? Ah. Akhirnya di situ gue sapa ceritanya nih. Kalau yang DM terhitung awal 3 jam itu, gue sapa, gak dibales. Gue coba yakini lagi, gue bilang gue nggak ada niat yang aneh-aneh lah. Gue pengen serius aja ngenanggepin apa yang tulis di bio gitu. Akhirnya ya udah dibalas waalaikumsalam gitu. Setelah itu ya gue nggak basa-basi, nggak ngomong panjang lebar. Gue bilang ini apa ya, profile ya, CV gue. Silahkan lu baca. Gue niat serius sih. Kalau nggak keberatan, gue boleh tahu nggak siapa yang bisa gue hubungin? Karena gue nggak tahu nih, belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat dia juga gitu. Jadi gue minta kontak yang bisa gue hubungin nih, siapa? Apakah keluarganya atau siapanya gitu. After itu dikasih, Ya itu, ada kontak keluarganya lah. mesti kakak adek. Saudara jauh, tapi satu tempat sama dia di Bandung. Oh, dia orang Bandung nih. Orang Aceh. Oh, tapi Aceh. kuliah di Bandung. Mata biru, bos. Aceh, bos. Rambi Ya, dari Mekan. situ ini. Bentar ya, bro. Itu kan cadar ya? Heeh. Kok lu yakin banget lu nggak mau nazar dulu, ngelihat dulu nih? Ada nazar gua bang. Oh, dari gini nih. Lu ngirim CV. Abis itu kan lu ngajak nikah langsung kan? Iya, gue ajak nikah pas waktu di DM. Gue bilang gue pengen serius. Kalau memang kamu menyambut itu, ya silahkan. Aku pengen ketemu sama orang yang bisa aku temuin gitu. Oke. Tapi memang ditanya, kok yakin ya? Di situ baru belum pernah ketemu, tapi gue udah ngajak. Gue susah jelasin ya bang, karena memang waktu ngelihat bionya itu, kayak gue ngerasa, lah ini di era sekarang perempuan muda yang bercita-cita menikah itu kayaknya jarang banget. 2017 ya gitu. Oke. Gue udah di titik itu bang, udah di titik yang ya udahlah gue pasrahkan sama Allah semua lah. Mungkin ini jalan gue gitu. Iya, cuma maksud gua kan nggak salah juga gitu ketika yang kita dikabarkan sama Rasulullah SAW gitu terkait dengan hal silakan laki-laki mau Boleh. lihat fisiknya dengan Boleh. cara yang cantik nomor 1 nggak masalah gitu loh. Dan bahkan pada akhirnya itu jadi syarat buat pernikahan kita. Gue harus ngelihat terlebih dahulu. Lu ke Aceh? Lu ke Bandung ya? Gue ke Bandung, orang tuanya diwakilkan lah sama yang tadi by phone. Jadi akhirnya waktu gue bilang gue pengen serius, gue kasih dia waktu buat diskusi sama keluarganya selama 3 hari tuh. 3 hari after itu akhirnya diperbolehkan untuk datang. Ini kita bilang nazar lah ya, kita ketemu gitu. Akhirnya ketemu, gue tanya sama dia gimana, mau nggak gitu. Wardah nama istri gue Wardah bilang ya saya nggak bisa jawab. Karena kamu belum nanya sama orang yang lebih berhak atas dirinya gitu. Siapa itu? Itu Abinya. Oh, abinya. Oh, saya pikir Mas Harman sama Mas Salman. Bukan. Enggak, soalnya Wardah. Oh iya ya. Bosnya. Masuk Pak. Kirain begitu kan. Iya. Maaf, kamu gak punya hak. Ya, kamu harus tanya dulu orangnya. Oh, siapa? Oh, CEO-nya Wardah. Iya, Mas iya, Harman iya. dong. Sama Mas Salman. Yang punya kaf juga. Sorry, saya lagi gak fokus ya. Terus akhirnya tanya dong sama abinya. Nah, nelfon sama abinya, gue telepon, disambut, bilang boleh, tapi syaratnya harus 1, bilang. Karena di awal gue bilang pengen nikah, gue bilang sama dia, gue nggak perlu lihat lu kok. Lagi josnya kemarin bang. Udah pokoknya intinya cari yang soleha aja.
insya Allah semuanya ngikutin gitu. Setelah lu lihat mukanya. Sebelumnya. Oh gila. Ini orang luar biasa sekali ya. Ya saya mungkin belum sekuat Anda kayaknya ya. Ya maksudnya Iya. belum melihat mukanya ya. Apalagi Dimas tuh. Dimas orientasinya kan pokoknya kalau bisa gitu. Capek gua bang. Gua selama sebelumnya kan ngejalani ya anak band ya. Ya walaupun gak semua anak band ya. Terus apa lagi? Lanjutin lagi terus. Lanjut ya. Lanjut ya. Akhirnya gue telepon, dibilang boleh. Kami insya Allah setuju selama Wardahnya mau. Ini Wardah beneran istri gue ya, bukan yang kosmetik ya bang. Tapi syaratnya satu, ini syarat dari almarhumah uminya. Karena abinya tahu gue nggak mau lihat, keluarganya tahu gue nggak mau lihat wajahnya. So oke ya gue ya, saking josnya ya. Dibilang kalian kamu harus lihat anak saya terlebih dahulu. Nanti kalau after melihat kamu mau nerusin ya silakan, nggak pun ya nggak jadi masalah. Ya memang sebenarnya ya Islam ya kayak gitu, harus melihat terlebih dahulu kan gitu. Akhirnya hari itu gue ngelihat, hari itu pas gue lihat, Batak Wisnu ya. Gila gue udah stres ya dia ya. Gue tuh udah gue menghayal gitu. Aduh. Ya untuk kebaikan gue ingat istri gue di Iya, rumah. iya. Iya waktu itu kan sama waktu itu. Terus akhirnya Pas gue lihat, ya gue telepon lagi abinya, pengen bilang sama abinya bisa nggak nikahnya percepat aja. wow. Bro, izin bro. Apa bang? Mau keramas dulu. Aduh. Kepala gue panas. Bukan emang keramas sudah pasti negatif. Lu mikirnya macam-macam. Kepala gue panas. Aduh gitu. Ya Allah. Jadi kayak buru-buru mau pulang ke rumah. Aduh gitu. ya udah nunggu ya di rumah ya. Oh, langsung pe. Kelar nih. Mau Oke, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tapi lu malah pengen lebih cepat lagi karena melihat sosok bidadari dari langit ke-8 ya. Tabarakallah. Masya Allah. Akhirnya hari itu saya tambah yakin, dia pun yakin lah. Akhirnya kita rencanain minggu depannya mau nikah di Bandung. Karena kalau ke Aceh nggak sanggup. Jadi gue tuh udah kasih tahu semuanya bang. Maksudnya gue masih merintis lah, dalam artian gue belum kuliah, belum lulus, masih ngekos, ngamen pula. Tapi yang anehnya orang tuanya nggak ada penolakan. Ya walau alam ya mungkin jodoh ya. Oh Masya Allah ya. Bentar deh, dia umur berapa ya? Waktu nikah 20. 20, lu nya? Guanya 25. 25. 20 tergolong muda juga ya. Dan pas lagi mungkin masuknya kan lu tipe kali dia juga tuh. Walau alam. Mungkin ya jodoh ya mungkin ya. Oh. Ya jodoh, alhamdulillah udah nikah kan. 7 7 tahun nikah kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga. Amin ya Rob. Nah, nikahnya di Bandung itu ya sorry bro, gue mau nanya ya. Lo mas kawinnya berapa bro? Kan ya penghasilan tetap juga kagak ada. Iya. Dengan gue jelasin kesanggupan gue pada waktu itu, kita planningnya nikahnya di KUA. KUA Bandung. Oke. Ya mas kawin pun awalnya cuma seperangkat alat sholat aja gitu. Terus ada cerita lagi nih bang. Nggak sampai di situ. Apa tuh? Akhirnya kita nikah di Aceh tetap. Tadi lu bilang katanya nggak ada dana buat ke sono. Nah ada ceritanya lagi nih bang. Oh. Jadi kita udah rencanain nikah minggu depannya di KUA Bandung. Akhirnya hari kedua saya ditelepon sama abinya. Ditelepon sama abi, mertua saya, bilang, Nak Nata, kayaknya kalian gak usah nikah di Bandung deh. Deg-degan bang. Ya. Ini pasti ke Aceh nih. Iya kan nikahnya. Ya abinya bilang nikahnya kalian di Aceh aja. Nikah di Aceh. Sebelum saya berpikir terlalu panjang nih, abinya langsung bilang, tapi Nak Nata gak usah mikirin apa-apa. Semua kami siapkan di Aceh. Ini dalam rangka untuk menjaga dari fitnah. Karena kan anaknya ngerantau ke Jakarta kuliah, terus nanti ada pernikahan yang cepat di tempat yang ini, takut jadi fitnah. Jangan nyontek dong nih. Ya, kurang lebih seperti itulah. Iya kan? Iya kan, takutnya kan naudzubillah hamil luar nikah nih. Iya kan? Akhirnya ya udah nikah di Aceh. Nikah di Aceh, abinya minta waktu sekitar sebulan lebih lah untuk prepare di sana. Nah, gua selama sebulan lebih itu juga nggak diem bang.
walaupun sebaik-baik wanita memudahkan, sebaik laki-laki yang terbaik. Oh, Iya kan? jadi iya ya betul. Jadi sebaik-baik ke wanita adalah ketika memudahkan segala urusan mahar dan Iya. seterusnya kan. Tapi laki-laki juga yang terbaik. Jangan sampai di situ aja. Iya, jangan mentang-mentang lo ingin mengamalkan. Iya. Ya kan yang tadi taunya malah lu semena-mena. Oh, Iya, tenang aja. Iya. Nggak apa-apa calon istri gue kayaknya apa aja, debu juga nggak apa-apa debu. Kan jadi lu semena-mena lo nggak ngasih yang terbaik. Betul. Gitu. Nah, jadi selama waktu itu ya mungkin rezeki mau nikah ya, ada aja masuk. Akhirnya 17 Februari 2017 itu kita nikah dan gue bisa kasih 30 mayam ya. 10 mayam. 10 mayam tuh 30 Mayam apa sih? gram. Mayam apa sih? Mayam tuh mas kawin ya, Bang. Kalau di Aceh itu kan ada kayak gitu. Oh, oke. Mas kawinnya 10 mayam, kalau dirubah ke gram itu 30 gram. Waktu itu kurang lebih sekitar 15 juta. Jadi 1 bulan lebih itu gue dapat rezeki, alhamdulillah. Mungkin rezeki nikah ya. Oh, jadi menuju ke nikah itu kan ada waktu sebulan. Iya. Dan lo Ikhtiar. ya pokoknya cari gimana pun caranya dengan cara yang halal. Iya. Habis itu saya dapat nih 15 juta. Dan itu kalau di daerah tuh ada misalkan dia di keluarganya segini nih mas kawinnya harusnya gitu. Oh iya. Nah kalau di keluarga istri juga ada kayak gitu. Dan 10 mayam itu yang paling rendah. Dan itu ya habisnya gak apa-apa. Oh ya minimal coba lo masuk di kriterianya Iya. gitu. Dan juga laki-laki ngasal semena-mena. Iya, betul. Mungkin tolak ukur itu dibikin gitu untuk kelihatan keseriusan lo, kesanggupannya seperti apa. Ya alhamdulillah akhirnya. Nah nikahnya, Nikah di pestanya gue pengen detail banget Iya. ya bro ya. Maksudnya kan gue tahu nih pasti teman-teman yang nonton juga sedang mengalami hal yang serupa kan. Oh berarti bisa ya. Berarti bismillah ya. Gue yakin ya mungkin dengan berbagai macam pertimbangan teman-teman ya untuk maslahat mudorot ya. Dibuatin acara. Dan acaranya rangkaian acara 3 hari 3 malam dibuatin sama mertua. Oh lu gak keluar. Masya Allah rezeki lu Gua bro. Gue gak keluar sama sekali. Cuman bukan gue gak mau ya. Cuman memang ya kan kesanggupan gue seperti itu. Cuman memang dari keluarga mertua itu bilang ini anak perempuan satu-satunya. Terus jarak antara adiknya juga jauh. Jadi pengenlah sebagai orang tua kasih acara untuk anaknya gitu. Gue juga gak tahu rangkaian acaranya seperti itu. Ternyata 3 hari. Ada malam Mbak Inai, ada akad nikah tersendiri, resepsi sendiri gitu dibuat. Bro bisa mesen lagi gak keluarga yang model kayak gini bro? Si Dimas Ketawa nah, dia. Si Dim lagi juga coba usaha Dim ikhtiar. Tapi lagi-lagi gue gak nganjurin orang punya cerita yang sama bang. Karena mereka punya hak untuk dapat yang lebih baik. Betul, paham sekali. Cuma gue pengen tahu aja, maksudnya bapaknya kerja apa ya kalau boleh tahu? Kok maksudnya dia mau bantuin gitu? Nggak bisa pesan lagi tuh, gitu. Udah habis ya stoknya. Walau alam ya. Oh masya Allah. Kalau Abi sih bilang sederhana juga, pendakwah juga dan Masya Allah. Alhamdulillah beliau cuman punya bengkel sih. Bengkel otomotif. Cuma punya bengkel. Bengkel apa ini kalau boleh tahu? Bengkel Maksudnya kan mobil. bengkel mobil Lamborghini juga bengkel gitu ya kan? Ini truk lah. Truk. Mobil dan truk. Tapi kenapa masih ngamen setelah nikah? Kan lu bisa porotin uang bapaknya. Nah, ada cerita lagi bang. Jangan contoh. Bukan gue yang Abi, punten ya. Bukan. Abi sama gue CS. Kenal gue. Kita tuh ditawarin bang. Gue sama istri ditawarin. Jadi abis acara, selesai rangkaian acara, kita kan harus balik lagi ya. Balik ke Bandung, istri kan masih kuliah juga waktu itu. Dibilang, Abi mau bantu nih sama anak-anak Abi. Kalian mau pakai nggak? Masya Allah. Iya, dikasih gitu. Cuman gue sama istri sepakat, enggak. Kita pengen memulai ini bersama-sama dari nol. Ya ini kita masih bisa mampu berjuang. Ya kalau alam nanti kalau emang kepepet, ya mungkin kita bisa hubungin. Tapi ini kita pengen berjuang bareng-bareng. Lu tahu mulai dari mana bang? Dari 15 juta, itu mas kawin usianya cuman 1 hari. Hah? Langsung dijual sama istri buat kita balik ke Bandung. Buat kita modal kehidupan kita di sana. 15 juta lo putar buat apaan bro? Beli tiket. Terus buat beli kasur. Udah habis. Kasur karena istri ngekos kan, bednya kecil. Jadi gue beli
sisa dari uang kita beli tiket dan segala macam untuk balik itu kita masih punya sekitar 1 jutaan. Jadi gua beli kasur Palembang yang Tahu. kotak-kotak itu kayak roti itu Iya. buat tidur gua di bawah. Udah habis itu kita mulai lagi dari nol bareng-bareng. Ngekos tuh ya. Kos masih kos. Dan itu gua tinggal di kos-kosannya dia akhirnya. Wih. Hmm. Enggak, maksud gue lu berani kayak begitu nih anak orang nih masalahnya. Iya. Dan nikah nih Iya. bukan main-main banget kan. Kayak jangan nggak boleh sebecanda itu gitu nih kayak. Apa yang pertama kali mulai? Malah gue penasaran nih. Ngapain lu maksudnya? Kan gak ada duit Iya. nih. Apa yang lu sampaikan itu adalah pertanyaan bokap gua. Pertama kali pas gua bilang aku pengen nikah. Heeh. Tapi gua punya jawabannya. Gua tuh orang yang mau berjuang, Bang. Nah itu yang gue percaya jadi modal utama. Kalau kita ngomongin rezeki kan emang udah ada yang ngatur. Iya. Tinggal kita ikhtiarin gitu. Heeh. Nah gue dari awal ngerantau, bahkan sebelum ngerantau, gue berjuang apa aja. Yang jelas yang halal ya. Ya untuk melewati mungkin kesulitan-kesulitan yang gue yang menghadang di depan gitu. Gue bukan tipe kalau orang yang cuman nunggu aja. Gue bukan tipe kalau orang yang cuman ngarepin bantuan aja, enggak. Tapi gue punya modal yang mungkin gak semua orang punya. Gue mau berusaha. Dan itu menurut gue modal terbesar. Kalau ukuran pernikahan harus diukur dengan keberaniannya seperti itu, menurut gue ya orang gak akan berani-berani menikah. Tapi ketika dia mau berjuang, mau berikhtiar, dan itu bisa menjadi modal utama. Sama yang paling penting ya ilmunya ya. Itu kan jadi poin yang paling penting banget dalam memulai satu bentuk rumah tangga. Iya, membangun rumah tangga gitu ya. Nah, makanya gue bilang gue bukan nekat, gue berani. Ya urusan rezeki kalau selama perjuangan gue yang udah mati-matian tuh Allah kasih segitu, ya alhamdulillah. Yang penting gue nggak cuman tidur aja, mager-mager aja. Ya gue kerja, gue dari mulai jaga warnet, Bang. Ngamen udah jelas tuh bertahun-tahun. Berarti pindah Bandung dong? Pindah ke Bandung, di Bandung ngamen juga, di Bawah Batu itu ngamen. Jaga warnet, buat susu kedelai. Jualan susu kedelai. Selama gue ngamen tuh gue jualan susu kedelai juga. Nah menurut gue itu modal gue yang besar banget untuk membuat gue berani untuk ya udah yuk menikah. Urusan rezeki insya Allah lah. Yang penting gue nggak akan buat lu kelaparan. Gue akan berjuang. Gue akan memenuhi kewajiban gue. Nah itu kan modal yang besar menurut gue untuk ke arah situ, Bang. Gitu. Walaupun ya secara ya balik lagi ya ke masing-masing ya. Mungkin orang berpikirnya ya lu belum punya pekerjaan tetap. Anak istri lu mau dikasih makan apa? Oh tunggu dulu Pak. Banyak orang yang udah punya pekerjaan tetap juga. Banyak anak istri yang terlutang lantung gitu. Ya. Tapi semua ini ya baik lagi sih. Karena teman gue yang mengajak gue ke tadi satu tempat yang gue banyak belajar di situ gitu. Tentang persiapannya. Apa yang harus dipersiapkan gitu. Dibilang nekat nggak nekat. Berani gue. Analoginya kalau gue nih ditanya nekat apa berani, lu berani nggak masuk hutan itu? Lu mau nggak masuk hutan itu gitu? Gue bilang gue berani ya karena gue tahu di depannya nih nanti ada jurang nih, ada harimau di sini. Kalau nekatnya nggak tinggal ambil aja udah, masa bodoh mau apa juga ke depan. Oke, coba kita analogikan ya. Ya. Misalnya lu masuk suatu hutan yang Iya. namanya IKN lah. Lah iya kan contoh. Pak. Ikan contoh kan? Iya. Kan hutannya memang iya kan kita ya nggak tahu, gue random aja, gue nggak tahu nama-nama hutan. Hutan Bangka lah. IKN Ya udah, aja. ya. IKN, lu masuk IKN. Kalau yang nekat gimana? Kalau yang nekat ya dia masuk aja tanpa nggak mau cari tahu ada apa di situ. Kira-kira apa yang bakal menghalangi dia di situ gitu. Kalau nekat, kalau berani kan kita prepare, Bang. Oh nanti nih kayaknya ada sungai di situ. Siapin kayu deh, minimal buat kita nyebrang. Gitu loh maksud gua. Iya. Itu lo lakuin sambil ikhtiar, jualan susu kedelai sampai bini lo lulus di kampusnya. Gak lulus juga. Gak gampang, Bang. Makanya gue bilang jangan ikutin kita lah. Semua berhak dapat yang lebih baik. Maksudnya ya kita udah ikhtiar. Cerita lagi nih ya. Oh, belum selesai kan? Iya, dikit lagi boleh. Lagi Gak ya? apa-apa, gue tungguin lagi. 1 Syawal tuh kapan sih Ramadan? Aduh. Sama Lebaran. Panjanginnya sampai Lebaran.
Gimana? Jadi di Bandung kan gue masih ngamen di kampusnya dia lah. Ngamen di kampusnya dia, Apa sih kampusnya? Lupa gue. Telkom. Oh, Telkom. Oke. Ngamen di situ, terus seling waktu ngamen gue juga mau ngojek online juga awalnya. Mau Gojek online. Kan kalau di Bandung itu ada sewaan motor tuh, kalau nggak salah 20.000 per hari tuh, atau berapa ya gue lupa gitu. Tadinya gue mau sekalian itu juga gitu. Nah, di situ ternyata nggak segampang yang gue pikirkan. Memang nggak gampang. Di Bandung tuh udah banyak pengamen, nggak kayak di Ciputat. Terus memang secara penghasilan kurang gitu. Terus sempat akhirnya ajak diskusi sama istri, Dek gimana nih, mau tetap kuliah lanjut atau mau cuti dulu sebentar sembari aku ngumpulin buat modal kamu kuliah. Karena istri kan ini ya kuliahnya di fashion design. Jadi lumayan bahkan untuk prakteknya setiap harinya tuh dia harus beli bahan dan lain sebagainya tuh lumayan gitu. Tapi istri membantu, yang biasanya dia beli bahan, ini karena mungkin kita sudah punya keluarga, dia kadang minta bahan-bahan temennya gitu, sisaan teman-temannya gitu. Jadi dia membantu, tapi di tengah ikhtiar kita ternyata nggak segampang itu juga. Akhirnya hasil musyawarah, gue pindah lagi ke Ciputat, ngamen lagi di Ciputat. Lah istrinya? Ikut kuliah cuti, kita berangkat dulu gitu. Gila perjalanan dulu bro. Iya. Ya gue sih nggak bilang bahwa ini tuh mudorot ya, dalam arti itu gue juga nggak berani bilang. Kayak misalnya dengan berarti teman-teman silakan ikutin perjalanannya ya. Jadi lu tanpa modal lu gas aja orang. Gua aja nggak nganjurin kan. Iya. Cuma memang ada beberapa sisi maslahat juga sih. Kayak gue nggak tahu ya ini menjadi krusial apa nggak maslahatnya, yaitu daripada gue zina, ya kan, daripada gue pacaran dan seterusnya gitu kan, sehingga inilah jalan yang gue pilih gitu. Wallahualam. Wah, ke Ciputat, hajar lagi, jualan lagi yang lainnya. Ini bisnis belum ada apa-apanya tuh. Belum. Pas pindah Ciputat, alhamdulillah baru mulai ada hilalnya kelihatan. Jadi mulai orang cari tahu tuh. Kalau nggak salah ada satu akun di sosial media lah nge-up proses perjalanan kita, Bang. Lah kenapa tiba-tiba dia yang lu siapa? Mungkin dari followers kita yang udah ada ya. Lah, enggak, lu bangun kolam atau bangun followers tuh dari mana? Lu bangun personal branding? Enggak juga. Nah, terus? Ya tapi memang di sosial media tuh kan gue keseharian gue apa? Oh, oke, nge-vlog gitu ya? Enggak nge-vlog sih, maksudnya konten-konten aja. Oke, dan buku udah ada? Belum, di Ciputat baru mulai. Oh, di Ciputat baru mulai. Balik lagi ke Ciputat, terus tadi mulai banyak yang nanya, kok bisa nikah 3 jam itu, maksudnya kenal 3 jam tuh udah punya niat untuk menikah gitu. Ya nggak cuma lu doang yang bertanya kayak tadi, Bang, kok berani sih, kok nekat sih gitu. Banyak nanya ya, gue bales-balesin. Nah waktu itu istri bilang, daripada kamu balas satu persatu, mending kamu tulis aja di blog gitu, proses perjalanan gitu. Di tengah situ gue kan suka woro-woroin tuh, Bang, nih gue lagi tulis ya, kalau kalian mau nanya tahu ntar dibaca aja di blognya. Waktu itu ada satu penerbit yang lihat dan menghubungi gue. Terus? Dia bilang mau nggak dibukuin aja. Viralnya di situ. Ya di situ akhirnya. Yang nulis ghostwriter atau lu yang nulis? Gue sendiri sama istri. Kan banyak kan, nggak perlu pakai tulisan sendiri kan. Buku gue kedua kan ditulis ghostwriter. Oke, di situ baru cara mempromosiin si bukunya gimana caranya bahwa orang percaya bahwa ini kisah inspiratif gitu. Itu ada tim kan. Ini penerbit besar lah. Bisa dibilang penerbit besar. Sampai efek dari situ berlanjut nih, dari buku tuh, dari novel. Novelnya ini, Bang, alhamdulillah masuk bestseller ya. Oh, di toko buku gitu? Toko buku masuk bestseller. Gramedia? Gramedia. Oh. Cinta Tak Biasa judulnya. Masih produksi? Ini kita prepare buku ke-4. Tapi judulnya beda? Beda. Tapi dari buku ternyata ya. Dari buku itu akhirnya alhamdulillah meledak ya, maksudnya banyak yang suka, terus kita sampai ngisi acara di mana-mana gitu. Terus ada lagi kebuka lagi nih
ada satu provider lah yang mau gua untuk membacakan beberapa kalimat-kalimat positif di buku itu untuk dijadikan RBT. Oh, nada sambung pribadi. Dari sambung pribadi. Lah, serius lo bukan nada lagu gitu ya, tapi Bukan. lu bacain dengan cara puitis Iya. gitu ya. Aneh banget kan? Padahal gua musisi kan. Ya. Tapi dari situ ada akhirnya ada kebuka lagi gitu. Dari situ akhirnya gue ambil deal, gue rekaman lah suara-suara itu. Akhirnya launching di Batam pada waktu itu 2018. Di Batam kan nggak cuman gue ya, regional Sumatera tuh. Kalau nggak salah angkatan gue tuh ada Arif Muhammad, Mak Betty ya. Ya. Arif Muhammad Betty dan beberapa teman-teman yang lainnya. Mereka kan bisa acting, kalau Arif Muhammad kan acting. Kalau yang lain ada yang nyanyi juga. Nah pada waktu grand opening itu, launching itu, kita disuruh unjuk bakat lah. Maksudnya apa yang kita iniin di RBT itu ditampilin gitu. Yang lain pada acting. Nah, gue kan bingung. Gue mau ngapain baca. Sulapnya sulap. Ini ada kartu, ayo pilih diumpetin ya gitu. Ya akhirnya gue nego lah sama sama orang acaranya. Gue bilang kayaknya gue nggak usah baca deh, gue nyanyi aja. Gue ada lagu nih, gue ciptain gitu buat bini gue bilang gitu. Dan gue juga kan musisi, gue bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Nyanyilah gue lagu itu. Nyanyi, nggak lama tiba-tiba disamperin sama salah satu orang yang sekarang jadi bos saya di label. Bilang bro, minggu depan datang ke kantor saya gitu. Akhirnya ya itu ada kebuka lagi gitu. Gile. Nah dari itu semua, dari value buku, RBT dan lain sebagainya, gue sama istri sepakat akhirnya buka bisnis. Apa itu? Awalnya Wardah Maulina Deli sama Wardah Maulina.com. Itu brand hijab. Apa namanya? Wardah Maulina Deli. Coba Wardah apa tadi? Wardah Maulina Deli. Bukanya gimana caranya? Oh, Wardah. ya search saja. Wardah Wardah.com aja. Wardah Com. Maulina.com. Nah, coba ini itu pertama kali itu ya. Pertama kali ya. Dan sekarang masih ada. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang masih ada. Oh, oke. Ini masih kenceng nih ya penjualannya. Alhamdulillah. Nah, kalau yang satu lagi? Satu lagi juga. Keren-keren banget. Mewah banget, mewah. Ya. Hah? Enggak, modelnya. Anda jangan. Wah, jadi berkara ini. Mas, nih. Mewah bajunya, modelnya Pak nyeletak loh. Kayak acara lenong loh. Emang lagi Facebooker ada nyeletuk belakang kamera. Kalau Dimas kalau ngomong jujur banget. Iya. Ini kita keluarin khimar, cadar, gamis sama mukena ya. Ngeliatin yang mana, Dim? Mata tuh, lihat mata. Hei. Oh. Keren juga ya. Iya. Dari sini kita mulai. Itu modal berapa? Dulu awal-awal itu gue inget banget 8 juta. Duit dari mana? Ya itu RBT. Oh, dari situ. Royalty RBT. Jadi 8 juta. Ya, awal-awal. Oke. Dan warnanya pakai nama istri kan? sama istri. Dan produksi di mana dan seterusnya gitu? Kita pakai vendor sih. Masih pakai Bandung vendor sampai sekarang. Macam-macam. Tergantung produksiannya. Tapi spesialisasinya apa? Misalnya khimar kah? Gamis khimar. Gamis ya? Gamis, ya. Penjualan sekarang oke. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bahkan ini yang nolongin kita waktu COVID nih. Wish. Iya, asbabnya ini. Iya, Tapi iya, Allah iya. yang nolongin. Oh iya. Kita ngomongin sekarang insya Allah udah pada paham lah. Iya, Tapi iya, iya. bagus dilurusin ya. Untuk menghadapi netizen semua pendek ya. Iya. Tadi potong lagi kan ya. Iya. Oh, berarti ini berhala baru dong. Saya lo netizen nyari kesalahan lo. Coba nih ke bawah nih, yang tadi. Nah itu bawah. Nah ini boleh lagi. Enggak, yang mana aja. Si Mas, otaknya. Saya mau lihat dulu ke bawah coba. Oh, karakternya tuh kasual ya, apa ya, gimana ya bahasanya? Iya. Tapi yang tadi lebih kasual ya? Iya, yang tadi lebih daily, buat lebih daily yang tadi. Nah, hubungannya sama barbershop lo itu setelah ini atau hari yang sama? Setelah ini. Setelah buat bisnis ini. Kenceng, dapat revenue oke, omsetnya, profit oke, putar ke barbershop. Enggak juga. Ini awalnya diajak temen sih sebenarnya. Barbershop, oke. Jadi after ini tiba-tiba
naik tuh bang. Instagram mungkin lagi bagus-bagusnya pada itu ya. Maksudnya algoritmanya lagi oke-okenya tuh. Tiba-tiba naik 100 ribu followers, naik lagi 500 ribu followers, 1 juta followers. Akhirnya banyak teman-teman yang mau ngajak kolaborasi. Yuk, gua punya tempat nih. Lu bisa jadi marketingnya, kasarnya kayak gitu. Lu di depan. Nah, akhirnya buat ini. Cuma gak lama nih umurnya katanya. Ini qadarullah memang gak lama karena Covid ya. Tapi udah punya beberapa cabang sebenarnya. Bogor sampai ke Bali gitu. Sayang banget ya. Iya, qadarullah ya. Tapi bisa sekarang suntik mati udah selesai. Ini suntik mati udah. Sama satu lagi bakso tuh. Nah, Nata de Bakso. Itu di Purwokerto sama di Jogja kita buka. Oh, selesai juga, tutup Selesai lagi. Juga. Suntik mati juga. Kok bisa ya? Padahal kalau lu punya traffic ya. Coba nih, ini segi bisnisnya nih. Apa yang lo rasakan atau strategi apa yang mungkin menurut lo salah? Kalau belajar dari keadaan yang kemarin ya, nggak ngerti ya. Kita mungkin karena bisnisnya kalau ini kan kita bilang ini bisnis jasa ya bang. Di tengah lockdown kemarin nggak mungkin kita bisa tetap jalan ini. Tapi kan ada retailnya, pomade. Lu jangan bergantung hanya jasanya kan. Lu bisa monetize kemana-mana kan. Cuman yang paling besar itu ya di jasa potong. Income terbesar di situ. Kalau pomade-nya pelengkap aja, penetrasi aja. Tapi ada juga loh barbershop yang pomade-nya justru malah jadi revenue utama. Iya. Karena kalau gue ini bangun awalnya bukan pomade-nya dulu, tapi barbernya dulu. Kita udah coba berbagai macam strategi, ternyata tetap. Begitu juga di Nata de Bakso. Waktu itu kita sempat ya kan online masih bisa, tetap aja. Tapi karena produknya orang lebih suka untuk makan di tempat. Kalau bakso ini kan sukanya saja anget-anget. Kalau dimasukin ke plastik kayaknya rasanya akan berubah. Mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi yang anehnya, alhamdulillah justru waktu Covid ini kita habis semua dihajar. WMD sama WMCom ini justru demand-nya naik. Karena orang nggak bisa beli di mall. Orang belinya online. Dan mereka mungkin untuk acara atau wallahu alam mungkin habitnya Zoom atau apa mungkin kan harus tampil juga kan. Gue juga agak aneh waktu Covid itu. Justru kita punya dead stock tuh banyak bang di WMD. Kayak kita kan bukan rugi ya, tapi untung berupa barang gitu. Iya jadinya ke barang berarti. Tadinya gue sama istri sepakat pengen ya udah kita jual setengah harganya, nggak rugi kok, ini untung kok. Liquidnya ke barang ya. Iya. Akhirnya pas waktu lockdown itu ada, orang mendekat Lebaran ya. Dekat Lebaran orang bingung mau beli di mana. Gue bilang sama istri udah kita jual harga normal aja. Habis. Masya Allah. Strategi apa yang lo pakai? Marketingnya gimmicknya? Cuman di Instagram kita aja. Tapi kita tetap pakai jasa-jasa influencer lain, tetap kita pakai. Oh jadi buat endorse ya? Endorse tetap kita pakai. Bahkan ads pun kita pakai. Endorse itu siapa yang lo coba jalanin sama dia? Banyak ya bang ya. Kalau diingat-ingat lagi agak susah juga ya. Tapi ya nggak cuma endorse juga, ada teman-teman influencer juga yang bantu kita, teman-teman kita lah. Mega Iskanti, Dwi Handa. Template banget gue ya. Banyak kok. Hamida. Terus siapa ya? Lupa lagi namanya. Iya. Termasuk kan juga bini lu kan jadinya kan memang dia punya banyak followers juga. Artinya kan dia juga bantu penjualan atau bantu pemasaran kan. Bantu. Dan gue juga ya bantu promosi juga. Karena kan kalau di sosial media gue tuh bang, persentasenya justru 80% banyak kan Ahwat. Ngapain lo follow Nata lo? Follow Nata ada Koko sama. Udah punya bini juga. Nggak lah bang, mungkin pengen lihat ini jualan kita mungkin. Lu jangan suruh unfollow dong bang. 80%. 80%. Jadi mungkin ada efek dari situ juga. Nggak beda jauh ya ternyata ya. Maksudnya saya juga begitu dicek Instagram itu 80% juga. Ya karena kan perempuan Ahwat lebih banyak bang di dunia ini bang, mau gimana? Iya, memang rata-rata gue emak-emak 60% sih, 60 tahunan emak-emak sih. Ya kan sama-sama cewek kan? Iya. Seneng banget. Ngapain lo? Follow yang lain aja. Gak gue balas kan. Udah alot juga lo. Masih follow gue lo. Gila jahat banget. Bercanda ya. Bagus. Lo harus follow gue terus bareng sama laki lo juga. Biar jadinya kita tuh gak ada istilahnya hal-hal yang
kita inginkan Iya, gitu. iya. Yang kita tidak inginkan gitu loh. Jangan ceweknya doang. Nah, sampai ke bisnis sunat, bro. Iya. Ini gimana ceritanya? Maksudnya apakah gara-gara lu sudah mengalami hal yang serupa gitu loh? Karena lu belum sunat atau Nggak kan dong, nggak Bang, mungkin nggak dong. mungkin. Makanya gimana tuh? Jadi ini lucu sebenarnya. Ini tuh awalnya bisnis teman lah. Dia satu sekolah dengan saya, adik kelas saya. Waktu ada momen reunian kita datang lah, kita sharing, ngobrol. Gue lihat nih valuasinya lumayan nih, maksudnya pergerakannya oke nih bang. Kita kan bakal sampai 10.000 pasien tuh. Loh, maksudnya lu ngeliat dari teman lu udah punya bisnis Cerita, ini? udah punya ini. Oh, teman lu datang udah punya ini? Berapa? Udah punya ini. Cabang berapa? Satu baru. Oke. Terus kita ngobrol lah. Yuk bro, apa yang bisa kita lakuin nih biar ini bisa tumbuh lebih besar lagi, lebih nasional. Ya udah, mau sistemnya gimana? Kita kesepakatan lah di situ. Udah, berarti ini kita bareng-bareng ya gitu. Ya dengan apa? Rangkaian treatmentnya lah di dalam situ gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dari 2018 jalan terus terus berkembang lagi ya alhamdulillah sampai sekarang. Total berarti 9 cabang dan rata tuh untuk omsetnya. Ya kalau dibilang rata banget sih ya nggak akan sama rata ya, tapi ya nggak jauh-jauh lah. Kisaran berapa omset dulu? Aduh, janganlah bang. Bahaya ya. Bahaya lah. Nggak, soalnya gue mengukur gini, lu kan punya banyak uang nih, alhamdulillah atas izin Masya Allah gitu ya. Allah. Cuma Gua mah nggak. pengusaha, Istri yang banyak uang. Gua mah. istrinya banyak. Istri banyak uang bang. Oh, Lu kadang-kadang lu bang sorry, Gua kan dihukum sama istri. enggak kan, gue kan cuma nanya soalnya tadi lu istri yang banyak uangnya, pas uangnya lu kasih koma atau sepi suaranya, makanya gue pikir istrinya yang banyak. Oh, istri yang banyak uang. Nah itulah, istri banyak, lu banyak gitu. Artinya kan mungkin lu juga nggak pengen ini tuh kayak dulu waktu lu awal-awal nikah gitu kan, lu lebih hati-hati cara ngelola keuangannya. Ya lebih maksimal dijaga. Ada hal-hal yang memang dana darurat, dipilah, dana tabungan, dana kebutuhan istri. Ya gue pilih-pilih itu bang. Pasti kan beda-beda tuh gue aturnya. Jadi kalau buat kebutuhan anak gue bedain, istri juga gue taruh di tempat berbeda. Istrinya satu ya maksudnya. Istrinya lu taruh enggak, maksudnya ya pemisahan keuangannya gue atur gitu. Jadi buat anak kan, pendidikan anak juga kita harus atur untuk kesehatan dan lain sebagainya gitu. Cuma biasanya jadi permasalahan adalah ketika lu atur dan pisah-pisah itu tuh biasanya beda bank atau beda bang. Wah, ribet juga ya. Beda bank, beda rekening, atau kalau satu bank satu rekening beda-beda juga. Betul. Jadi kalau mau ngambil gimana, mau transfer beda akun dan beda kartu ATM juga? Beda-beda. Nggak repot bro? Iya effort sih, cuman ya gue nggak tahu harus gimana biar ini gue kasih tahu nih, pengusaha juga harus melek, apalagi yang tadinya mungkin lo lagi bener-bener ngejagain tuh bisnis sampai punya uang, jangan sampai kepleset. Omset kelihatan gede tapi gara-gara kita nggak pinter mengelola, memilah-milah gitu kan, kacau, berantakan. Nah sebenarnya ada sih satu solusinya kalau lo mau. Ini bener-bener gue kasih solusi buat lo nih. Jadi lo bisa satu bank lah bisa dibilang ya, itu ada 60 kantong, 60 rekening, dan lu nggak perlu gonta-ganti lockout dari m-bankingnya, lu nggak perlu gonta-ganti kartunya, cukup dengan satu gadget, numpuk di situ tuh 60 rekening. Oh masa? Bisa, lu tinggal custom, lu tinggal pilah-pilah. Jadi lu bisa tahu, sekarang gue mau transfer buat kebutuhan A misalnya, cek dulu, wah belum ada nih, ntar lu deh gue cari dulu deh. Jadi nggak kanibal, nggak saling makan dengan kebutuhan tabungan yang lainnya. Itu jadi persoalan. Gue baru tahu nih. Ada bro. Jadi itu namanya Jago Syariah. Oh iya. Ini gue kasih tahu ya. Jadi di Jago Syariah ini ada 60 kantong lah, atau 60 rekening. Akadnya gimana der? Wadiah dan mudharabah. Jadi lo enak banget. Cukup sekali klik, lo bisa custom tuh. Lo bisa buat apa aja gitu. Ya lo edit tuh buat dana anak sekolah gitu kan, buat ini itu dan seterusnya gitu. Macam sampai 60 lo siapin. Langsung. Iya dong. Siapin nih. Nih gue kasih tahu kalau lo pengen tahu lebih detailnya nih ya. Nah, lo pengen nanya-nanya sama mbak-mbaknya timnya nih, lo juga bisa datang nih buat teman-teman semua. Tentunya ke booth-nya Jago Syariah yang ada di Halal Fair tanggal 8 sampai 10 Desember 2023. Tempatnya di ASBSD. Nah, jadi Halal Fair ini adalah salah satu bisa dibilang halal event yang nggak cuma sekedar pameran, tapi ada talk show-nya,
ada kajiannya gitu kan, ada tempat main anak juga, ada baju-baju. Nah, lu bisa tuh Datang situ ya. datang Deket situ. lagi dari rumah tuh kan. Iya. Oh ya, tapi gini, kalau lu pengen ke sana, Mhm. kalau level-level lu kayaknya sih lu bayar ya. Iya. Tapi kalau pengen gratisan, Oh bisa. doyan juga ada Nggak gratisan ya. apa-apa, Pak. Keren. Iya kan? Tapi kasihan kesempatan Oh lainnya. iya. Boleh deh. Iya, Ya, boleh buat ya. teman-teman aja. Nah, biasanya kan event-event itu kan masuknya bayar. Mm-mm. Tapi karena memang jago syariah sesuai dengan namanya, Hmm. ada kata jago di situ. Hmm. Jadi nggak cuma sekedar jago untuk menyimpan uang, tapi ada jago juga untuk membantu kita tuh. Jago skill untuk memberikan kemudahan. Nah, gratis bisa untuk datang ke sana teman-teman. Gimana caranya untuk yang mau datang ke Halal Fair secara gratis? Caranya kalian tinggal download aja Jago Syariah, ya. Set, lo tinggal registrasi di situ dan ingat menggunakan kode referralnya. Catat ya teman-teman ya, atau kita bantu di deskripsi di bawah lah. Jago HF23. Jangan lo curang lo, yang lainnya kasihan tuh ya. Ya, Jago HF23. Jadi artinya tuh HF tuh kan halal fair ya. Jadi masukin aja kode referralnya ya, huruf gede semua gitu kan, Jago HF23. Kode ini bisa dipakai untuk registrasi sampai tanggal 3 Desember 2023. Kalau lewat dari itu masih bisa dapat tiket gratis juga, tapi caranya pas nyampe ke Halal Fair datengin aja booth khusus Jago Syariah. Enak banget deh. Dia ngebantu banyak orang. Masya Allah ya. Ya, jadi buruan langsung aja teman-teman registrasi di sana ya. Nah, ingat sebelum itu pastikan lo milikin aplikasinya ya. Lo tinggal download Jago Syariah di App Store atau di Play Store sekarang juga. Yuk teruskan kebaikanmu dengan Jago Syariah. Mantap. Gila, lo juga bisa jago tuh bro jadinya begitu udah pila-pila. Iya. Ntar gue coba deh. Cobain aja. Karena jujur gue agak bingung di situ. Iya, ribet. Masukin kartu banyak. Apalagi kan kalau lu punya nabung itu di total dibalik ya, kalau Jago Syariah kan punya 60 rekening. Lu masa nabung di 60 bank? Iya sih. Ribut banget lu 60 kartu lu kemana-mana lu. Betul, Susah di situ aja, bro. Ntar gue coba deh bang. Iya, coba ya sekaligus lu nih. Kan banyak nih 9 cabang nih. Kan Alhamdulillah. pasti kan uangnya kan banyak. Iya. 9 cabang udah 9 rekening tuh kantong gitu. Satu. Asik. Satu aja. Oh, satu ditumpukin situ. Jadi ke depannya sekarang ada rencana apa lagi, bro? Kita punya visi, kita pengen percepatan 100 cabang. Insya Allah. Yang sunat ini nih. Iya. Al-Fatih Seluruh Sunat Indonesia. Center. Sunat tinggi ya di mana ya? Iya. Kan anak gaul masa milihnya bisnisnya sunat, bro? Iya, banyak yang nanya sih bang. Kok lu mau sih terjun ke sini? Ya gue bilang kenapa enggak? Secara kebutuhan ya Indonesia negara Muslim. Iya. Bahkan di sini ya anak-anak laki-laki khususnya ya mereka sunat gitu. Apalagi kalau ngomongin syariatnya ya insya Allah mudah-mudahan jadi jariah mempermudahkan orang untuk memberi fasilitas terbaik lah buat anak-anak mau sunat gitu. Dan gak cuman anak-anak Terus? gitu. Ada orang dewasa juga. Orang dewasa. Kenapa tuh orang dewasa baru sunat? Ini kan ada sisi kesehatannya. Walau alam gitu. Mungkin dia login mungkin. Login. Iya bener. Bener tuh login tuh. Iya kan? Dari yang sebelumnya. Ya, karena kan mungkin. ke Islam lu harus sunat gitu ya. Gitu. Dan untuk kesehatan juga kan. Banyak yang udah aware terkait masalah ini gitu. Oh. Kalau boleh tahu tuh bentukannya gimana tuh? Apa tuh bang? Kalau yang udah tua. Wah jangan tanya gue, tanya dokternya dah. Oh, iya. Lu kan pengusahanya, pebisnisnya aja Iya. ya. Susah tuh. Alot gak sih enggak ya? Wallahu alam bang. Enggak, ini edukasi. Iya, iya, Lu iya. jangan mikir aneh-aneh, orang edukasi. Oh, Wallahu alam. tapi tenang teman-teman ya. Maksudnya meskipun lu juga sudah besar kan, kalau ketakutan lu pada sunat center lah ya. Al-Fatih atau malu ya, solusinya. misalkan. Atau malu. Ke Al-Fatih aja. Kita ruangannya nyaman. Terus private juga. Tertutup ya. Tertutup. Ya iyalah, masa lu panjang lu Iya lagi. buka di kaca Iya lebar-lebar. Ada di mana sih tempatnya? Ini kalau di Jabodetabek kita udah ada di Bekasi sama Bintaro. Baru banget kemarin Bintaro buka. Kalau di Sumatera ada di Lubuk Linggau, Palembang, Bangka. Kita di Bangka ada beberapa cabang. Karena Bangka banyak banget. Kalau mau buka itu berapa modalnya? Bisa kita bicarakan nanti. Wush. Bisa kan sekali-sekali ngedisi gue gitu ya. Iya kan? Kan umum kan buka Iya, buat iya. franchise juga kan? Iya, kita buka opportunity itu. Jakarta tuh udah banyak ya. Jakarta sebenarnya kenapa gue mau kalau dari sisi bisnisnya bang? Justru kalau kita ngomongin kompetitor yang bisnis ini nggak begitu banyak dibandingkan mungkin banyak teman-teman entertain yang lain, mereka lebih buka klinik kecantikan itu udah menjamur banget, di mana-mana udah ada gitu. Nah kita ngelihat prospek itu. Sementara kita aja ya maksudnya bisa dibilang barulah untuk mencoba untuk lebih berkembang lagi. Kita udah 10.000 pasien gitu. Wih. Alhamdulillah gitu.
Pemasarannya gimana? Lu ngandelin strateginya? Karena kan meskipun kompetitornya dikit tapi kan gimana ya? Karena kan sebenarnya kan bahasa kasarannya yang lu sasar secara market, secara behavior, secara audiens kan 2 ya. Artinya ya meskipun yang beli kan sebenarnya orang tuanya, anaknya mengikut. Tapi kan secara nggak langsung kan kalau bisnis seperti ini, model yang melibatkan 2 sisi, ada orang tua sama anak, ya berarti kan lo harus menyasar ke target behavior ke anak sama orang tua juga. Ya misalnya dari strategi kampanye banyak ya bercengkerama dengan anak-anak gitu kan. Ya, biar yang nyuruh memutuskan beli mah pasti orang tuanya. Nah berarti lo juga itu ya pasti gunakan strategi itu ya. Karena kan kita kan bisnis hospitality ya. Kita bisnis hospitality, jadi memang dari ruangannya kita buat senyaman mungkin gitu. Terus treatmentnya juga kita. Keren. Karena kan yang ada di momok anak-anak itu kalau ngomongin sunat tuh aduh sakit lah, terus menyeramkan lah gitu. Nah kita rubah mindset itu gitu. Dari situ kita coba buat produk yang mudah-mudahan bisa pada akhirnya mengakomodir tadi itu ya, anak-anak yang takut. Kita punya treatmentnya gitu. Terus kita juga ada program habis sunat dapat hadiah. Itu kan biasanya anak-anak kan gua habis sunat ini dapat hadiah nih. Terus kita ada tagline juga habis sunat langsung hebat gitu. Jadi kan lu mau jadi pilot nih, lu harus sunat dulu. Cita-cita lu jadi apa, di polisi, tetap lu harus sunat dulu gitu. Jadi pada akhirnya anak-anak ini ketika selesai sunat mereka happy. Gua habis sunat nih, alhamdulillah. Gitu. Akhirnya insya Allah gue akan jadi pilot. Iya akhirnya gitu. Semangat juga spiritnya kan. Gitu. Dan kita kan pakai ini ya teknik yang insya Allah meminimalisir rasa sakit buat anak-anak itu. Pakai apa? Ada. Modif strateginya. Bisa 2 kali gak sih, cobain dong. Aduh bang. Modif mau lo. Dimodif. Mobil kali ya. Dimodif. Bentuknya gimana gue? Jadi pala singa. Iya. Oh seru juga tuh. Tapi biasanya kalau sunat itu kan banyak teknik-teknik yang setelah dipotong ada yang bisa langsung jalan. Setelah dipotong kalau mau acara dia harus pakai sarung dulu. Itu kan banyak tuh ya. Kalau kita habis dipotong dia sudah bisa beraktivitas. Oh keren. Jadi ngerti gue. Habis potong disunat, aktivitasnya pakai celana pada umumnya. Kita ada satu celana yang tetap kita akan beli celana khusus untuk melindungi itu. Tapi secara berkegiatan dia udah bisa lah gitu. Iya, maksud gue gini, kalau gue zaman dulu kita gitu ya. Kalau lu aja kali bang, gue enggak. Sama kan kita kan tuan lo. Oh iya. Lu dong. Iya kan. Nah itu sarung tuh dijadikan 2 fungsi. Iya kan. Dulu tuh kita tuh kayak ya memang agak repot ya dalam artian sarung itu ya misalnya ada bekas darahnya, ada bekas mungkin cairan apa segala macam, gesekannya kan. Abis itu lu harus sholat, mau nggak mau lu cuci dulu apa segala macam. Kalau sekarang sarung itu benar-benar difungsikan hanya untuk sholat aja buat orang-orang yang udah sunat di tempat lo kan udah bisa. Ya udah pakai celana, habis itu main. Saking mungkin nggak ada metode yang sakitnya, terus sarung itu jadi nggak kotor gitu loh. Karena kan nggak kecampur sama darah kalau zaman dulu kan. Nah sarungnya benar-benar dipakai buat sholat. Apalagi sarungnya betul-betul yang sarungnya dari sarung tenun yang asli. Masuk Pak Eko, coba gue lihat dah. Gue kasih buat lo. Oh buat gua nih. Buat serius nih. Tuh safir, sarung safir, sarung tenun nih. Ini asli sarung, nih. Sarung kita semua asli lah bro. Masa nggak asli? Ya. Tenun asli tuh keren. Ini mewah nih. Ini sarungnya anak-anak zaman sekarang yang ngincer kemewahan. Ini ya. Elegan bro. Jadi kan kita agar dipandang sama orang-orang yang terdekat kita. Expensive gak? Affordable bro. Wah itu dia. Tenang aja bro. Masuk kan? Masuk nih buat lo nih. Thank you bang. Jazakallah khair, makasih banyak. Ya kan lo pakai juga kan, insya Allah kita kecipratan juga. Amin. Yang jelas bukan buat sunat ya. Bukan. Udah enggak. Lo mau habis lo. Dalam terbentuknya. Kita kasih solusi.